Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, malam ini kita masuk pada surah Al-Qadar. Surah Qadar atau Al-Qadar dalam tertib Al-Quran masuk pada surat yang ke-97 dengan jumlah ayat 5, jumlah kalimat 30 dan jumlah huruf 114. Dan suratul Qadar adalah surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun diberi nama surah Al-Qadar karena memang ada kata-kata Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan surah Al-Qadar, tetapi kisah ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai kisah yang sangat mungkar, dan Al-Imam Al-Mizzi juga mengatakan kisah ini mungkarun jiddan, tapi masyhur masalahnya, terutama kalau kita bicara tentang sejarah. Jadi ketika Hasan putra Ali radhiyallahu an tanazul, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, artinya dengan turunnya Hasan berarti berdirilah daulah Umayyah. Jadi para pendukung Hasan ini marah, kemudian datang kepada Hasan ibn Ali dan mencela dan mengatakan, ya musawwidal muslimin, atau ya mudillal muslimin, wahai orang yang merendahkan kaum muslimin. Jadi mereka mencela Hasan dan mengatakan, wahai orang yang merendahkan kaum muslimin, kenapa kau berikan kekuasaan kepada Muawiyah, kan gitu. Harusnya kamu tetap bertahan dengan kekuasaan itu. Tetapi mereka, orang-orang yang mencela Hasan ini tidak paham bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Hasan ini, oh di antara cucuku ini akan ada satu orang, apakah itu Husain atau Hasan, yang akan mendamaikan dua kekuatan yang hendak berperang. Rupanya dimaksud hadis ini adalah Hasan ibnu Ali. Karena ketika pasukan hendak berperang antara kubu Hasan dan Muawiyah, maka Hasan lebih baik mengalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, sehingga tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Kan di zaman Ali kan perang terus, maka di zaman Hasan terjadi persatuan. Artinya apa yang dikatakan kepada Hasan dicelaan, Rasul ngomong lain, orang ini ngomong lain, sampai akhirnya Hasan mengatakan, jangan kau cela aku, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW bahwa salah satu dari Bani Umayyah tiba-tiba naik ke atas mimbar. Maksudnya tiba-tiba berkuasa. Kemudian Nabi SAW terasa sempit dadanya. Kenapa bisa Bani Umayyah naik tahta dan menguasai kaum muslimin, sementara
cucunya masih ada kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan 2 surat dan mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih karena Bani Umayyah berkuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu satu, inna a'tainakal kautsar, dan yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka dengan turunnya 2 surat ini tenanglah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya kekuasaan Bani Umayyah tidak akan kurang dari khairu min alfi syahrin, tidak kurang dari 1000 bulan. Ya, kekuasaan Bani Umayyah tidak akan sampai melebihi 1000 bulan. Artinya cuman 84 tahun kurang lebih nanti akan runtuh dan kembali kepada kekuasaan Abbasiyah, Ahlul Bait. Kisah ini, sekali lagi, kisah ini nggak benar. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan mungkar hadisnya, dan Imam Mizzi juga memperkuat mungkar, artinya hadis ini maudhu, diciptakan setelah runtuhnya Bani Umayyah oleh orang yang membenci Bani Umayyah. Apalagi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa satu malam kau berdiri di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kekuasaan Bani Umayyah selama 1000 bulan, 84 tahun. Kalimat ini tentu merendahkan Lailatul Qadar. Kalau bahasa Arabnya, jangan kau samakan pedang dengan tongkat, nggak akan sama. Kalau Anda menyamakan pedang dengan tongkat, sama dengan merendahkan pedang. Harusnya kalau menyamakan, jangan pedang dengan tongkat, pedanglah dengan pisau gitu kan. Nah, mungkin agak sedikit imbang. Masa pedang dengan tongkat disamakan? Ya enggak, merendahkan pedangnya namanya. Masa malam Lailatul Qadar disamakan dengan kekuasaan Bani Umayyah? Kan merendahkan Lailatul Qadar namanya. Makanya kata para ulama, hadis ini tidak benar, hadis ini mungkar. Ya. Apalagi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat kekuasaan Bani Umayyah itu, kekuasaan Bani Umayyah ini, kita tahu bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jatuh kemudian meninggal di tangan Abu Lulu al-Majusi, Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij. Kemudian kekuasaan jatuh kepada Hasan, tapi 6 bulan saja kan. Jadi antara jarak Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan berdirinya Bani Umayyah dengan runtuhnya Bani Umayyah itu lebih daripada 100 tahun. Artinya ini saja sudah tidak sinkron gitu ya. Kalau memang kekuasaan Bani Umayyah itu cuman 1000 bulan, dari fakta saja sudah menyalahi. Makanya wajar kalau ulama kemudian melemahkan riwayat itu. Baik, kita masuk pada tafsir daripada surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kalimat inna, sesungguhnya kami, Quran sering menyebutnya inni, sesungguhnya aku. Inna, sesungguhnya kami. Apa bedanya aku dengan kami? Orang Arab kalau berbicara menggunakan dhamir jama', nahnu, kami, biasanya hendak mengagungkan sesuatu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kalimat inna, sesungguhnya kami, bukan inni, sesungguhnya aku menurunkan. Setiap kalimat yang jatuh setelah dhamir jama' dalam Al-Quran, pasti setelahnya Allah akan menyebutkan sebuah perkara besar, perkara yang sangat agung, dan biasanya bicara tentang perbuatan Allah. Kalau ini sesungguhnya aku, biasanya bicara tentang zat Allah sendiri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian, berarti bicara tentang dirinya. Tapi kalau inna, bicara tentang perbuatannya.
dan perbuatan yang jatuh setelah inna biasanya perkara besar. Seperti Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna a'tayna kal kautsar, ya, atau inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu kan perkara-perkara besar. Maka di sini juga Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Ini perkara besar. Turunnya Al-Quran ini bukan perkara kecil, perkara besar, karena ini mukjizat yang akan sampai di akhir zaman. Kalau kitab-kitab langit sebelumnya kan berakhir Taurat berakhir dengan meninggalnya Nabi Musa, Zabur berakhir dengan meninggalnya Nabi Daud, kemudian Injil juga sama dengan meninggalnya Isa, sampai lahir Rasul. Walaupun Rasul sudah meninggal, Al-Quran tidak lekang dimakan zaman. Dia akan tetap berlaku menjadi mukjizat sampai kiamat. Ya. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu, ini perkara besar turunnya Al-Quran ini. Kalimat anzalna, sungguhnya kami turunkan. Al-Quran itu turun dalam dua perkara. Ada sebagian para ulama mengatakan maksudnya inna anzalnahu itu artinya inna bada'na nuzul Al-Quran, sesungguhnya kami memulai menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Kalau ini maknanya berarti permulaan turun Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Surah Al-Alaq ayat 5 pertama, ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, itu turun di malam Lailatul Qadar. Adapun lebihnya bisa di malam Lailatul Qadar, bisa di luar malam Lailatul Qadar. Artinya permulaan turunnya saja. Ketika Nabi SAW di Gua Hira tahannut, tafakur di situ, tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk manusia, kemudian memeluk Rasul SAW. Ya, biasalah salaman, kemudian berpeluk gitu ya. Kemudian Jibril membisikkan di telinga Rasul, Iqra. Kata Rasul, ma Nabi Qari, saya tidak tahu. Tapi Nabi SAW sudah tahu bahwa dia akan didatangi Jibril dalam mimpinya, karena 6 bulan sebelum peristiwa ini Rasul kan suka mimpi, dan mimpinya Rasul itu kal falakis subhi, seperti falak subuh. Setiap mimpi malamnya kejadian selalunya, termasuk juga perjumpaan dengan Jibril sudah dimimpikan Rasul. Rasul tidak kaget kan gitu. Kemudian ketika Jibril mengatakan Iqra, Rasul mengatakan ma Nabi Qari, makin erat pelukan Jibril. Kemudian sampai ketiga kali Rasul tetap mengatakan ma Nabi Qari, makin erat pelukan Jibril, sampai Rasul keluar keringat karena ketakutan. Dari sini menunjukkan bahwa seorang guru terkadang perlu juga keras terhadap murid-muridnya, ya kan, supaya jangan sampai guru itu diremehkan oleh muridnya gitu ya. Ada sedikit keras sedikit lah kalau antum ngajari sesuatu pada anak gitu ya, karena Jibril kan semakin memeluk, semakin mengeras pelukannya, semakin mengeras pelukannya kan, seolah-olah memaksa Rasul kan itu ya. Tapi karena Rasul mengatakan ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca, barulah Jibril kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, 5 ayat ini turun di malam Lailatul Qadar. Ini saja permulaannya. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul, maksudnya kami turunkan permulaan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini satu pendapat ya. Pendapat yang kedua, maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara jumlah, artinya secara keseluruhan turun di malam Lailatul Qadar. Bukan surah Iqra saja, tetapi bukan kepada Rasul. Karena itulah perbedaan Quran dengan kitab-kitab dulu. Kalau kitab dulu seperti Taurat langsung diberikan secara langsung, hari itu dikasihkan semua. Satu kitab kepada Musa, Zabur satu kitab kepada Daud, kemudian satu kitab kepada Isa. Quran tidak. Quran itu turun munajjaman, mufarraqan, ayat per ayat selama 23 tahun disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Lalu apa maksudnya turun 30 juz itu di malam Lailatul Qadar? Maksudnya turun dari Lauhil Mahfud
kemudian diturunkan ke langit dunia, ada satu tempat namanya Baitul Uzza. Nah, disitulah Quran ditaruh. Jadi pertama Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kolam, kemudian Allah mengatakan, wahai kolam, wahai pena, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kolam mulai mencatat apa yang difirmankan Allah, termasuk juga Quran. Maka ketika Nabi SAW diutus akan menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Allah turunkan Al-Quran langsung 30 juz dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Uzza. Di sini Al-Quran diletakkan di langit pertama, yang kita lihat langit pertama itu. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan munajjaman mufarraqan, ayat per ayat. Seperti kalau Rasul ditanya tidak bisa, maka turun satu ayat jawabannya. Atau ada kasus seperti para sahabat ketika mencari cincin Aisyah di padang pasir gitu kan, mereka belum ada ayat, akhirnya mereka terpaksa pulang cepat-cepat ingin sholat, takut hilang waktunya. Kata Rasul, turun ayat, kenapa kau tidak tayamum saja, kan gitu ya, turun ayat gitu ya. Jadi seperti itu, ada peristiwa turun ayat, ada peristiwa turun ayat, dan itu selama 23 tahun baru sempurna 30 juz diturunkan kepada Nabi SAW. Tetapi turunnya Al-Quran, Al-Quran itu bukan hikayah an kalami Jibril, bukan hikayat kalam Jibril. Jibril kemudian menyadur dari Lauhil Mahfud kemudian disampaikan kepada Rasul, bukan. Tetap Jibril datang menghadap Allah, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasul, di mana firman-Nya tidak lebih kurang, artinya sama dengan apa yang ada di Lauhil Mahfud ataupun yang sudah tersimpan di Baitul Uzza. Tetapi tetap Jibril tidak mengambil dari Lauhil Mahfud atau tidak mengambil dari Baitul Uzza, tetap Jibril datang kepada Allah. Ya, karena Al-Quran itu kalam Allah masalahnya, bukan hikayah an kalamillah, bukan hikayat dari kalam Allah, bukan. Quran itu kalam Allah. Bukan Jibril ngambil dari Lauhil Mahfud dikasihkan sama Nabi, tidak. Tetap Jibril datang kepada Allah, Allah berfirman, di mana firman-Nya tidak menyelisih apa yang ada di Lauhil Mahfud atau yang ada di Baitul Uzza. Itu maksudnya. Karena Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara dua penafsiran yang masyhur tentang makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi lailatul qadar. Di sini ada dua kalimat, lailah dengan al-qadar. Ya. Kenapa lail? Kenapa malam? Kenapa tidak siang saja? Ya. Siang Lailatul Qadar, siang Qadar gitu. Kenapa malam Lailatul Qadar? Karena kalau kita cerita malam, banyak keistimewaan malam dibandingkan siang. Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Namanya Isra. Isra itu perjalanan malam. Mi'raj itu diangkatnya Rasul ke langit gini. Makanya disebut Israil. Kenapa Nabi Yakub disebut Israil? Il itu artinya Allah. Karena Nabi Yakub itu berjalan di malam hari, berzikir kepada Allah, makanya disebut Israil, keturunan disebut Bani Israil. Ya. Artinya perjalanan Isra di malam hari, tidak di siang hari. Kemudian syariat tahajud di malam hari kan? Ya. Syariat tahajud di malam hari. Allah turun ke langit dunia di malam hari. Sepertiga malam akhir Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, yang disabdakan Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia dan itu sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Ditegaskan kalimat malamnya di sini. Itu setiap malam. Di sepertiga malam akhir Allah turun. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni semua dosanya. Di malam hari kan itu. Isra Mi'raj di malam hari, syariat tahajud di malam hari, Allah juga turun di malam hari gitu. Malaikat turun juga di malam hari membawa rahmat. Wa Qur'anal fajri kana masysikan para malaikat. Ya. Termasuk juga turunnya Al-Quran di
di malam hari, karena malam hari itu banyak keistimewaan. Di malam-malam itu lebih tenang, lebih khusyuk kan itu ya. Ketika orang lagi tidur antum bangun tahajud kan lebih khusyuk. Mau riak sama siapa antum malam-malam? Kecuali antum lab pakai Facebook sambil sholat gitu ya, mungkin kan itu. Artinya malam lebih khusyuk dibandingkan siang. Makanya Allah pilih malam sebagai turunnya Al-Quran. Dan hanya satu malam saja Lailatul Qadar gitu ya. Satu malam, artinya malam itu merajai seluruh malam dalam setahun. Adapun disebut qadar itu memiliki 3 makna. Ya. Al-Qadar ini ada yang mengatakan bahwa qadar itu artinya malam yang sangat mulia. Kalau orang Arab biasanya fulan dzatu qadarin, si fulan itu memiliki keistimewaan. Nah, gitu ya. Berarti malam itu disebut malam Lailatul Qadar karena banyak keistimewaan. Ya, bagaimana tidak? Malaikat turun, Jibril turun, dan orang yang beribadah satu malam sama dengan 84 tahun beribadah, atau bahasa Quran disebut 1000 bulan kan itu ya. Dan banyak keistimewaannya, wajar kalau disebut Lailatul Qadri. Itu satu makna. Makna yang kedua disebut qadar, artinya sempit qadar itu. Makanya ada ayat yang mengatakan faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Kalau Anda disempitkan rizkinya, banyak-banyak infak. Antum punya kunci motor? Tinggalkan motornya untuk saya. Antum jalan kaki, besok dapat mobil. Jadi faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Kalau antum disempitkan oleh Allah rizkinya supaya dilapangkan, banyak infak. Berinfak dalam niat untuk memperbanyak harta, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Bukankah Rasul mengatakan mana qasam min mali sedekah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Ya. Jadi kenapa kemudian malam itu disebut sempit Lailatul Qadri? Qadri itu malam yang sempit karena malaikat, kata Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat surah Al-Qadar ini, ketika turun dari langit ke bumi ini, adaduhum aktsar min adadil hasa, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil di bumi. Satu truk kerikil saja antum tidak bisa ngitung. Ini malaikat lebih banyak dibandingkan jumlah. Akhirnya berdesak-desakan, jadilah sempit bumi itu. Ya, ini satu makna. Makna yang ketiga Lailatul Qadri. Kenapa disebut qadar? Karena qadar itu diambil dari qada wal qadar. Nah, ada qada, ada qadar. Artinya malam ditentukan takdir. Jadi takdir itu ada yang sifatnya sifat umum, dan itu ada di Lauhil Mahfuz. Ada namanya takdir al-umri, seperti ketika janin dalam perut datang malaikat mencatat rizkinya, mencatat amalnya, bahagianya, celakanya gitu ya. Ada takdir yang ditentukan tahunan. Jadi penentuan takdir kita hari ini sampai tahun depan itu di malam Lailatul Qadar. Makanya Rasul mengatakan faman haruma khairu faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam itu, maka hidupnya tidak akan berkah setahun kemudian. Ya, makanya jangan sampai satu malam sudah kita tunggu 1 tahun, tidur pula malam itu. Nah, ini kan sama dengan menghilangkan kebaikan 1 tahun gitu ya. Nah, ada takdir harian. Karena Allah itu kan setiap hari sibuk menghidupkan, mematikan, ngasih rizki, nyempitkan, ngasih musibah, ngasih senang. Setiap hari Allah seperti itu. Ya. Jadi fi kulli yaumin huwa fi sya'an. Pada setiap hari Allah itu punya kesibukan sendiri. Nah, jadi takdir terbagi 4. Itu disebut Lailatul Qadri karena malam itu penentuan takdir 1 tahun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, seorang alim min ulama'il Makkah, ya, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih remaja. Kalau sudah dapat tazkiyah rekomendasi dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah, berarti rekomendasinya luar biasa, umumnya. Dia ngasih rekomendasi kepada Imam Syafi'i umur 15 tahun jadi mufti. Gitu ya. Jadi mufti, ngasih fatwa.
Bahkan sebelum 15 tahun usianya, sebelum balik sudah dibolehkan jadi mufti. Sampai ada kisah Imam Syafi'i itu ketika Ramadan gitu ya. Ada orang yang bertanya karena kecapean gitu ya, haus. Nah, akhirnya minumlah Imam Syafi'i kayak gini. Nah. Jadi ditanya, ya Imam Syafi'i, Ramadan, kenapa kau minum? Kata Imam Syafi'i, saya kan belum balik. Saya belum balik katanya kan. Orang belum balik kan belum wajib puasa kan itu ya. Nah, seperti itu Imam Syafi'i ya. Tapi kan dia sudah cerdas, belum balik dari mufti, subhanallah. Ya 9 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun kitab hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, 14 tahun sudah jadi mufti. Luar biasa Imam Syafi'i. Kalau untuk baca biografinya takjub kita ini. Ya. Jadi Sufyan ibnu Uyainah memberikan catatan, kalau ada dalam Al-Quran kalimat wama adrak, adrak itu fi'lul madhi, fi'lul mudhari'nya yudrik, adraka yudrik. Biasa dalam Quran itu 2 kalimat selalu ada itu, wama adrak dengan wama yudrik. Ya, al-qari'atu mal qari'ah wama adraka mal qari'ah. Di sini ada adraka kan, al-haqqah mal haqqah wama adraka mal haqqah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Selalu Quran tuh menyebut kalimat adrak. Artinya, tahukah engkau Lailatul Qadar? Kalau disebut adrak, kata Sufyan ibn Uyainah, pasti Allah setelahnya akan memberitahu. Tetapi kalau menggunakan fi'il mudhari, wa ma yudrik, pasti setelahnya Allah tidak akan kasih tahu. Itulah bedanya. Kalau pakai fi'il madhi, wa ma adrak, setelahnya Allah kasih tahu apa yang dimaksud pertanyaan itu. Tapi kalau pakai fi'il mudhari, setelahnya Allah tidak kasih tahu. Contoh umpamanya, wa may yudrik la alla sa'ata takunu qariba. Ya. Wa may yudrik, tahukah kamu bahwa sebenarnya kiamat itu telah dekat? Dan setelahnya tidak dijelaskan karena memang tidak ada yang tahu kiamat. Kiamat itu kan kegaiban kan. Hanya Allah saja yang tahu. Tetapi kalau menggunakan fi'il madhi adrak, pasti setelahnya dikasih tahu. Wa ma adraka ma lailatul qadar, baru lailatul qadri khairum min alfi syahr. Langsung ditafsirkan. Itu faedah bahasa lah ya. Dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Wa ma adraka ma lailatul. Kenapa dibuat sebuah pertanyaan istifham? Karena besarnya perkara yang sedang diceritakan di sini. Wa ma adrak, tahukah kamu apa lailatul qadar itu? Oh, berarti ini kan ada perkara besar nih. Seperti kalau saya mau buat semacam kejutan kepada antum kan, pastikan dirahasiakan dulu. Ya, surprise namanya, apa itu? Nah, nanti baru dikasih tahu kan itu ya. Disembunyikan dulu baru dikasih tahu. Nah, berarti ini perkara besar nih, kejutan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Baru Allah mengatakan lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, karena malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan orang yang beribadah. Suatu ketika Nabi SAW bercerita di hadapan para sahabat seperti ini. Dulu di zaman Bani Israel ada 2 orang yang tidak pernah maksiat seumur hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia beribadah kepada Allah kalau malam salat, kalau siang jihad dan puasa selama 1000 bulan. Ceritakan di hadapan para sahabat. Takjublah para sahabat, mana ada orang tidak pernah maksiat 1000 bulan gitu kan, luar biasa tuh. Ya. Ketika takjubnya para sahabat Nabi dengan cerita Nabi SAW, maka Jibril datang kepada Rasul dan mengatakan, kenapa sahabat-sahabatmu takjub dengan kisah wahai Muhammad? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan satu malam untukmu dan untuk umatmu yang jauh lebih baik dibandingkan 2 Bani Israel yang tidak maksiat beribadah selama 1000 bulan. Kemudian diturunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar jauh lebih hebat dibandingkan 1000 bulan atau Anda beribadah selama 84 kurang lebih tahun. Begini ikhwan, kalau kita mendengar satu ayat dibacakan, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, alfasanatin illa khamsina ama. Nuh itu berdakwah saja 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya usia dakwahnya Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun.
Kalau diglobalkan dengan usia semuanya dari awal hidup sampai wafat, berarti 1400 tahun kurang lebih. Ya, itu usianya Nuh. Artinya usia orang dulu itu panjang-panjang. Sampai ada seorang ibu menangis gara-gara anaknya meninggal. Ditangisi anaknya. Zaman dulu tapi ya. Udah ditanya, kenapa kau menangis wahai ibu? Kata ibu, saya menangis sedih anak saya meninggal. Memang berapa usia anakmu? Sittina sana. 60 tahun. 60 tahun usia anak-anak kan itu. Itu zaman dulu 60 tahun masih remaja, anaknya meninggal, rupanya 60 tahun. Nah kalau sekarang 60 tahun ya kakek-kakek mati lah. Ya kan? Tapi kan zaman dulu kan usianya panjang-panjang gitu ya. Makanya usia orang dulu itu sampai ratusan tahun, di atas 1000. Tapi kalau kita melihat umat Rasul, siapa di antara kita, antum punya tetangga atau dalam keluarga antum yang ada melebihi 100 tahun? Kan jarang. Jarang sekali. Biasanya sebelum 100 tahun udah mati orang tuh. Apalagi sering saya katakan di zaman sekarang orang mudah mati kan, orang mudah mati. Dengan banyaknya kena virus saja banyak orang mati. Ya, nggak kena virus ya kena yang lain. Di jalan aja setiap hari kita bisa melihat orang mati, kadang-kadang masih remaja, anak sekolah gitu kan. Artinya makin ke sini itu walaupun sudah dibatasi usia, kata Rasul, umatku ini usianya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati baina sittina was sab'in. Kemudian kata Rasul, wa qalilun ma yajuzu dzalik. Jadi usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lewat 70 tahun, itu sedikit. Sedikit. Ada yang di atas 100 tahun ada, tetapi sedikit sekali dibandingkan dengan yang di bawah 100 tahun. Pasti sebelum 100 tahun itu atau sebelum 70 tahun kebanyakan meninggal dibandingkan yang di atas itu. Dari sini menunjukkan bahwa umat dulu itu memang Allah anugerahkan usia sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi kan umat Islam itu usianya cuma 60 sampai 70 tahun saja. Itu mayoritas. Kalau di atas itu kan minoritas sedikit ya. Artinya bahwa logika ya, kalau usia pendek dengan usia panjang secara amal saja beda. Kalau usia panjang kan itu bisa sholat lama, bisa mengumpulkan pahala banyak gitu ya. Kalau usia pendek tidak bisa kita banyak-banyak mengumpul pahala karena terbatas usia. Sehingga ketika usia pendek tidak mungkin juga beramal panjang. Karena amal itu disesuaikan dengan usianya kan. Lah dari sini dengan rahmat yang Allah turunkan kepada Rasul dan umatnya, kepada kita umat Islam, Allah berikan amalan-amalan yang ringan tapi bisa menjangkau amalan umat-umat yang panjang usianya. Itu maksudnya ya. Coba kalau seandainya Lailatul Qadar, anggaplah orang itu balik, laki-laki lah kita ambil 15 tahun, kalau perempuan kan 9 tahun, atau ihtilam atau haid ya. Jadi kalau seandainya di usia 16 tahun seseorang itu mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, kemudian dia meninggal di usia 60 tahun, berarti berapa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Nanti kalikan 84 tahun kan? Kan sama dengan usianya panjang juga kan? Bisa ratusan tahun juga kalau seandainya memang dibentukkan dalam bentuk usia kan? Kita pamannya 10 kali saja mendapatkan Lailatul Qadar, 10 kali saja, 10 kali 84 tahun kan, sama usianya panjang juga jadinya kan, jatuh-jatuhnya. Dan itu kita habiskan untuk ibadah gak ada maksiat ya. Artinya bahwa Allah ingin menjelaskan bagaimana fadlu Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar luar biasa gitu kan. Artinya jangan pernah sedih. Memang usia umat dulu panjang-panjang, amalannya panjang-panjang, tapi kita bisa menjangkau umat dulu dengan cara apa? Taharrau Lailatul Qadri, kata Rasul. Cari Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Biasanya kalau ngaji tafsir Lailatul Qadar, turun itu ke bumi lebih banyak jumlahnya dibandingkan kerikil yang ada di bumi. Bukan hanya malaikat, sampai pimpinan malaikat Jibril. Ruh di sini artinya Jibril. Para malaikat turun dan juga ruh. Lah bukankah ruh itu Jibril dan Jibril bagian daripada malaikat? Kenapa dipisahkan? Kenapa mesti Jibril dipisahkan dari malaikat kan? Ini namanya atful khas alal am, mengatofkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Dan ini menunjukkan keistimewaan Jibril dari seluruh malaikat, dipisahkan karena memang dia pemimpin para malaikat. Dari sini menunjukkan bahwa Jibril tidak nganggur kan gitu ya. Karena ada orang mengatakan kan Jibril tugasnya menurunkan wahyu, Nabi tidak ada lagi. Duduk-duduklah Jibril sudah. Enak kali ngomong Anda ini.
Jibril itu malaikat, dia pemimpin malaikat. Tiap hari dia memberi tugas kepada para malaikat, qada wal qadar. Ya. Jadi Jibril itu tiap hari itu penuh kesibukan memerintahkan malaikat yang lain, buatlah bumi ini gersang, buatlah bumi ini hijau, buatlah bumi ini hancur, buatlah bumi ini makmur, begitu seterusnya. Termasuk Lailatul Qadar, Jibril turun untuk memuliakan malam itu. Malam itu betul-betul dimuliakan oleh, sampai Jibril turun, subhanallah, di malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim. Ingat, turunnya malaikat karena izin Allah. Dan turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu artinya perkaranya izin Allah itu maksudnya bukan syar'i tetapi kauni. Bukan syar'i, kauni. Kenapa? Karena malaikat turun itu, kalau syar'i kan khusus menurunkan kebaikan saja. Ya. Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Tetapi Allah tidak merintahkan yang buruk, Allah merintahkan yang baik, kan gitu ya. Ya, ketika merintahkan yang baik namanya syar'i. Tapi ketika Allah menurunkan ada yang baik, ada yang buruk, itu namanya kauni. Kenapa? Karena malaikat turun dari langit ke bumi itu bukan sekedar membawa kebaikan saja, terkadang juga membawa keburukan, gitu maksudnya. Makanya di sini maksudnya izin kauni di sini. Karena malaikat kan turun kan kadang bawa bencana, kan kadang bawa tsunami, kadang bawa hujan puting beliung gitu ya. Kadang menghijaukan, kadang memakmurkan, kadang menurunkan Quran di sini gitu ya. Jadi ini izin dari Allah dalam bentuk kauni. Jibril, malaikat turun, dan juga Jibril, dan ini keutamaan malam itu para malaikat turun untuk apa gitu ya? Biidzni rabbihim min kulli amrin. Kalimat amr ini memiliki dua makna. Ada yang mengatakan amr di sini artinya awamir. Awamir itu artinya perintah. Jadi malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Tapi ada yang juga yang mengatakan yang dimaksud amrin di sini minal umur, jama daripada umur, bukan amir. Al-amru itu kan ada dua jama ya. Ada jawabannya awamir, ada jamaknya al-umur. Kalau awamir itu perintah, kalau umur itu lain, perkara lain. Berarti bicara tentang qada wal qadar. Jadi malaikat turun itu untuk menentukan takdir kita. Itu kalau jamaknya al-umur. Tapi kalau jamaknya al-awamir, berarti itu Allah memang memerintahkan malaikat di malam itu, turun kamu, gitu ya. Turun semua, muliakan malam ini. Dan dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar penafsiran dan amri. Biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya, keselamatan. Ada yang mengatakan maksudnya kaum muslimin ketika itu Allah berikan keselamatan karena di malam itu tidak ada setan. Sudah Ramadan itu setan diborgol, tambah malaikat turun, makin tidak bisa bergerak. Artinya di bulan Ramadan, di malam-malam yang lain selain Lailatul Qadar, memang setan yang diborgol itu masih bisa bergerak. Bisa bergerak mereka. Tapi ingat, tidak semua setan diborgol kan, karena lafaz hadis Nabi wasufidatis syayatin, setan diborgol itu maksudnya tidak semua setan. Yang diborgol itu marodatu syayatin, sebagaimana riwayat yang khusus mengkhususkan yang umum. Kan ada riwayat umum setan diborgol, tetapi ada riwayat khusus yang mengkhususkan yang umum, marodatus syayatin. Ada lafaz marodah, berarti yang diikat itu marodahnya saja ya, karena setan itu kan bertingkat-tingkat tuh. Ada iblis, di bawahnya ifrit, di bawahnya marodah, di bawahnya ghaul, di bawahnya jin gitu ya. Jadi tingkat-tingkat tuh ya. Yang paling jahat itu disebut marodah. Jadi jin-jin yang jahat itulah yang diikat itu. Adapun gaul yang suka nakut-nakuti ya anak-anak gitu, itu masih dilepas, ya kan? Masih dilepas. Apalagi jin setan itu sendiri bukan hanya dari kalangan jin saja, manusia pun bisa jadi setan di bulan Ramadan itu. Iya, setan manusia maksudnya ya. Kakinya nampak. Kalau udah tengok ke bawah itu kaki kursi cuma 4, kaki orang ramai di situ. Ya. Baik, balik. Jadinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan salam, artinya malam itu keselamatan bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena setan gerak pun tidak bisa. Tidak bisa bergerak. Semua setan, bukan hanya marodah saja. Semuanya nggak bisa. Karena malaikat turun betul-betul. Makanya malam itu malam keselamatan.
Kaum muslimin diselamatkan dari godaan syaitan malam itu. Ada juga yang mengatakan memang malam itu disebut salam, maksudnya aman, tenang, rahmat turun, pahala banyak di situ. Allah berikan ketenangan betul. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit waktu fajar. Berarti berlalunya Lailatul Qadar. Baik. Dari sini tafsir singkatnya. Baik, sedikit saya akan tambahkan. Bicara tentang Lailatul Qadar, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar, kalimat lail. Kalimat lail itu dimulai sejak kapan? Kalimat lail. Karena kalimat lail ini itu memiliki dua makna. Ada lailun indallah, ada lailun indannas. Ada malam menurut Allah, ada malam menurut manusia kita. Ya kan? Kalau malam menurut kita, ya ketika terbenam matahari, masuk waktu maghrib, kata kita masuk malam, itu malam menurutnya. Tapi malam menurut Allah berbeda dengan malam menurut kita. Karena malam menurut Allah itu dimulai ketika masuk waktu asar dan berakhir di waktu fajar. Kalau malam menurut kita ketika masuk waktu maghrib sampai terbit matahari. Itu manusia kan begitu ya. Kalau udah terbit matahari udah pagi itu. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ada perbedaan malam indallah dengan malam indannas itu? Dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar. Allah setiap hari menugaskan para malaikat yang khusus mencatat kebaikan. Ada malaikat yang ditugaskan di malam hari, ada malaikat yang ditugaskan di siang hari. Maksudnya yang mencatat kebaikan saja ya. Kalau yang mencatat keburukan dan kebaikan sudah ada namanya raqib atid di badan kita kan. Tapi ini khusus malaikat ini mencatat kebaikan saja. Yang buruk tidak akan dicatat. Karena dia ketika mencatat langsung diangkat catatannya ke langit. Dan pertemuan antara dua malaikat ini siang dan malam ini setiap harinya di dua waktu sholat. Pertama sholat asar, yang kedua sholat subuh. Makanya ketika malaikat ini menghadap kepada Allah, Allah katakan ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku. Maka malaikat-malaikat ini mengatakan atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan juga sedang sholat gitu. Maksudnya malaikat malam turun di waktu asar, mereka sedang sholat asar. Dalam waktu yang sama malaikat siang naik di waktu manusia sedang sholat asar. Kemudian datang waktu subuh, malaikat malam naik ke langit di saat manusia sedang sholat subuh. Dan pada waktu yang sama malaikat siang yang mencatat kebaikan turun di saat manusia sedang sholat subuh. Dari sini asar dan subuh memiliki dua catatan. Kalau zuhur dicatat malaikat siang saja. Kalau asar dua catatannya, malaikat malam plus malaikat siang. Maghrib satu catatan malaikat malam saja. Kalau subuh dua catatan malaikat malam plus malaikat siang. Nah, kemudian zuhur asar satu catatan apa zuhur saja. Berarti yang dapat dua catatan asar dan subuh kan. Makanya Rasul mengatakan man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat ini dijamin masuk surga. Karena dua pahalanya. Sudah dicatat malaikat malam plus juga malaikat siang gitu ya. Makanya kenapa para ulama ketika mentafsirkan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta, kata para ulama, salat wusta itu bisa jadi salat asar, bisa jadi salat fajar. Adapun salat asar karena ada nas hadis Nabi mengatakan seperti itu ketika perang Khandaq. Datang waktu asar Rasul tidak bisa sholat asar karena serbuan dahsyat sekali. Tahu-tahu waktu maghrib terpaksa Rasul sholat asar di waktu maghrib. Malah Rasul dan berdoa, malah Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Gitu kata Rasul. Mudah-mudahan Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api neraka karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Ini berdasarkan nas. Rasul mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Tetapi subuh ini berdasarkan apa namanya? Karena subuh itu sholat pertengahan. Memang betul-betul pertengahan, nggak ada gandengannya dia. Kalau siang ada gandengannya zuhur dengan asar, malam ada gandengannya maghrib dengan isya kan. Lah subuh ini kan nggak ada gandengannya. Mau gandengan dengan mana? Nggak mungkin dia bergandeng dengan yang malam, nggak mungkin pula dengan yang siang.
makanya di tengah-tengah dia. Maka dari sini disebut wusta. Ya, jadi kalau antum membaca tafsir para ulama ketika membahas wusta itu imma fajar, imma asar. Cuma dua itu saja. Lah dari sini kita tahu bahwa ketika Allah menurunkan malaikat malam di waktu asar. Dari sini takrif definisi malam indallah adalah ketika masuk waktu asar. Pertanyaannya, Lailatul Qadar ini dimulai malamnya menurut Allah atau malamnya menurut manusia? Itu ya. Kalau malam menurut Allah berarti Lailatul Qadar dimulai waktu asar, itu sudah masuk Lailatul Qadar. Tapi kalau malam menurut manusia berarti Lailatul Qadar ketika masuk waktu maghrib, itu maksudnya. Di sini jadi khilaf ulama. Ya. Tetapi wallahu alam, kalau saya pribadi saya cenderung kepada bahwa malam di sini adalah indallah. Malam di sini adalah indallah menurut ketentuan Allah. Makanya orang yang i'tikaf, yang mau i'tikaf 10 malam akhir masuknya di waktu asar. Fikihnya kan seperti itu. Karena malam indallah itu dimulai waktu asar. Berarti kalau sudah malam Lailatul Qadar, antum sudah bisa waktu asar, antum bisa beribadah kepada Allah. Berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Rasul kepada Aisyah ketika ditanya Rasul, kalau in adraktu lailatul qadri famada aqul, Rasul kalau saya dapat di Lailatul Qadar apa yang harus saya ngomong? Berdoa, gitu ya. Maka Rasul mendoakan, bacalah ini wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Lalu kapan malam Lailatul Qadar ini? Masalahnya kan tanggal ganjil itu kan 5. 21, 23, 25, 27, 29 kan? Di mana tanggal Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu setiap tahun tidak akan berubah. Setiap tahun jadi tanggal itu saja. Maksudnya tanggal 27. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Lailatul Qadar itu hanya ada di tanggal 27 bulan Ramadan. Nah, masalahnya itu kan penentuan 27 Ramadan pun masih bingung. Apalagi negara kita ini ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut ormas kan gitu ya. Yang ikut pemerintah umpamanya dimulai hari Kamis, yang ikut ormas hari Jumat. Ini tanggal 27-nya kapan kan? Makanya kata para ulama, karena kita tidak tahu penentuan Lailatul Qadar, kalau bisa hidupkan aja lah semuanya. Ya, supaya pas dengan 27 gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Imam Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu yang rajih, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama, artinya jumhur para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berganti dari malam ke malam setiap tahunnya. Boleh jadi tahun kemarin 23, boleh jadi tahun ini 27. Boleh jadi tahun ini 27, tahun depannya lagi boleh jadi tanggal 29, atau boleh jadi tanggal 21. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa demikian? Kenapa berpindah-pindah setiap tahunnya? Supaya manusia itu menghidupkan 10 malam akhir. Ya. Karena kalimat 10 malam akhir itu untuk ganjil genapnya kita tidak tahu. Menurut kita ganjil, menurut mereka genap kan itu. Sehingga karena tidak tahulah, maka hidupkanlah 10 malam, Anda pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Dipastikan dapat. Nggak ragu. Ya, kalau 10 malam antum hidupkan, yakin 100% antum dapat Lailatul Qadar. Ya, makanya kata Rasul apa? Taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu 10 malam akhir Ramadan. Dari sini juga ada faedah bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Sebuah amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Tapi sekarang kenyataannya di bulan Ramadan, mana yang lebih ramai, di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, ya kan? Masjid-masjid penuh, sandal pun sudah centang berenang itu. Saking banyaknya orang sampai sholat di sandal. Itu di awal tuh. 10 awal rajin. 10 tengah mulai bergeser tuh safnya, makin depan, makin depan, makin depan gitu. Bukan kita ke depan, safnya makin depan. Sudah 10 malam akhir, safnya di mall semua. Apalagi ada mall baru. Ya. Padahal penentuan amal itu kan ditentukan akhirnya, bukan awalnya kan itu. Harusnya semakin akhir kan semakin rajin orang itu. Tapi begitulah ikhwatu fiddin, terkadang manusia itu tidak digoda setan karena setan sudah diborgol, hawa nafsu pula yang goda dia.
Orang itu kalau seandainya Allah tidak ciptakan setan pun orang tetap jahat. Karena kejahatan itu bukan hanya dari setan saja, dari dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu kita lah yang kemudian akhirnya kita jadi jahat. Ditambah-tambah godaan setan, itu kejahatan terstruktur, namanya kuadrat namanya. Sudah merokap itu. Karena dua arah tuh, hawa nafsu plus setan, satu syubhat satu syahwat. Jadilah kan itu orang itu jahat. Ya. Jadi itu diantara faedah kalimat Lailatul Qadri. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Baik, kita buka tanya jawab bagi Anda yang nonton di YouTube. Silahkan nanti kita bacakan. Bagi antum yang hadir teriak saja, atau bagi akhwat silahkan layangkan surat ke atas. Wallahu alam. Baik, fadhal. Apanya? Nuzulul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan tadi sudah saya katakan Lailatul Qadar itu di atas tanggal 20. Bukan di tanggal 17. Tanggal 17 belum turun lah Quran. Ya, Quran kan turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar kapan? Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, lebih khusus lagi di 10 akhir Ramadan, lebih khusus lagi di setiap tanggal ganjil, berarti di atas tanggal 20. Nah, gitu ya. Itu nuzulul Quran tuh. Imma 21, 23, 25, 27, 29. Antara tanggal-tanggal ini lah turun Quran turun. Baik menurut pendapat yang surah Al-Alaq atau menurut pendapat yang secara jumlah turun ke Baitul Uzza di langit pertama. Semua di malam Lailatul Qadar. Dan malam itu disebut Lailatul Mubarakah. Malam penuh berkah. Ya, penuh berkah sekali. Wallahu a'lam. Ya, 17 belum ada Lailatul Qadar lah. Antum cari Lailatul Qadar masa tanggal pertengahan, nggak ada ceritanya. Semua orang di akhir Ramadan, bukan di pertengahan. Orang cari Lailatul Qadar itu di akhir. Kalau antum cari Lailatul Qadar di pertengahan sampai kiamat nggak dapat antum. Ya, nggak dapat tuh, karena nggak ada di pertengahan Ramadan itu. Di tanggal 10 sampai 20 itu nggak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mulainya tanggal 21 sampai ke tanggal 29 kan itu ya. Karena penanggalan Hijriah itu biasanya ganjil. Ya, tanggal Hijriah itu biasanya 29 hari. Nggak ada lebih dari 30, itu Masehi, 31 kan itu ya. Makanya kadang-kadang ada Jumat kelima katanya. Ya. Tetapi tanggal Hijriah itu kan ditentukan bulan masalahnya. Makanya kenapa kebanyakan ganjil 29, berarti besoknya sudah tanggal 1. Atau kalau bulannya tidak terlihat, berarti 1 bulan 30 hari baru besoknya tanggal 1 kan itu ya. Nah, seperti itu penentuan tanggal Masehinya. Berarti Lailatul Qadar itu ada di tanggal 21 sampai tanggal 29. Di bawah itu nggak akan ada Lailatul Qadar. Makanya, tapi ingat bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang Lailatul Qadar. Aisyah mengatakan sebagaimana Allah sembunyikan Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama-nama Allah yang sangat agung dalam Asmaul Husna yang kalau antum baca dalam doa pasti mustajab. Tapi Allah sembunyikan yang mana satu dari 99 nama itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Qayyum, Al-Hayyu, nggak tahu kita yang mana satu. Allah sembunyikan. Ya. Padahal dalam 99 nama itu ada namanya Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung yang kalau antum berdua mengucapkan nama itu pasti mustajab. Tapi masalahnya nggak tahu yang mana satu. Makanya antum kalau berdoa disunahkan baca Asmaul Husna. Kalau antum baca semua pasti ketemu tuh Ismul A'zam itu kan. Sebagaimana Allah sembunyikan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna, begitu juga Allah sembunyikan Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, kata Aisyah. Nah, jadi cari ya 10 hari hidupkan lah, pasti dapat gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan dari Syarif Junaid. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apakah kita harus mengakhiri puasa apabila di Mekah sudah sholat Id? Ingat ya, begini ya. Jadi yang di YouTube perhatikan. Ulama berselisih pendapat tentang masalah matla. Matla itu penentuan kapan Ramadan. Sebut matla. Dan kata Syalbani rahimahullahu taala ada 3 pendapat yang pendapatnya banyak, cuman yang paling masyhur itu 3. Satu pendapat yang mengatakan 1 dunia 1 matlah.
Di mana negara melihat, kita wajib mengikuti negara ke yang melihat. Saudi melihat, kita ikut Saudi. Itu disebut satu matla, nama satu dunia. Dan itu berdasarkan hadis, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftir. Apabila kau melihat bulan di mana saja, di negara mana saja, berarti besok puasa. Kalau nanti di akhir Ramadan kalian melihat bulan lagi, berarti besok sudah Idul Fitri. Dari hadis ini satu dunia satu matlah. Pendapat yang kedua, tidak. Masing-masing negara punya matlah masing-masing. Indonesia tidak harus ikut Malaysia, Malaysia tidak harus ikut Brunei, Brunei tidak harus ikut Saudi. Masing-masing negara punya matlah. Artinya apa? Untuk supaya tidak terjadi perpecahan. Di pemerintah tidak jadi perpecahan. Kalau sudah pemerintah menentukan besok Ramadan, satu Indonesia kita tetapkan besok Ramadan. Jadi kebijakannya dikembalikan ke masing-masing negara. Berarti ini juga ada hadisnya, hadis Quraib. Berdasarkan hadis Quraib, Quraib ini kan safar dari Madinah ke Syam. Di Syam itu puasa hari Jumat. Kenapa? Karena Muawiyah melihat bulan di hari Jumat. Makanya mereka puasa di hari Jumat. Ketika mereka Kamisnya meneropong bulan, kemudian maghribnya terlihat, Jumatnya mereka puasa. Di pertengahan Ramadan, Quraib pulang ke Madinah, berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Quraib bertanya, di Madinah ini puasa hari apa? Kata Abdullah bin Abbas, hari Sabtu. Nah, berarti sudah berselisih itu kan? Syam hari Jumat, Madinah hari Sabtu. Kemudian kata Quraib ini, tidak cukuplah Muawiyah melihat bulan kalian. Kenapa kalian mengikuti catatan sendiri? Kata Abdullah, beginilah yang diperintahkan Rasul. Apabila kami tidak melihat bulan, suruh genapkan kan itu. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, kata Rasul. Kalau tertutup awan bulan itu, genapkan 30 hari. Karena kami tidak melihat bulan di hari Kamis, ya kami genapkan hari Sabtu puasa, gitu maksudnya. Dari sini hadis Quraib menunjukkan bahwa apa? Syam sendiri, Madinah sendiri. Berarti pendapat yang kedua, masing-masing negara punya matlah, gitu maksudnya. Pendapat yang ketiga, negara yang berdekatan boleh bergabung. Indonesia, Malaysia, Brunei, jadi satu saja. Kan berdekatan. Ya, kecuali kalau Indonesia dengan Saudi kan jauh gitu ya. Nah, itu tiga pendapat. Tetapi kata beliau, Syalbani mewanti-wanti bahwa yang lebih kuat dalil memang satu dunia satu matlah secara dalil. Ya, karena jelas Rasul mengatakan apabila melihat bulan puasalah tanpa menyebut di mana negara. Tetapi secara persatuan kaum muslimin sebaiknya diserahkan kepada pemerintah masing-masing. Nah, maka sebaiknya kita ikut pemerintah saja. Kalau kata pemerintah besok puasa, puasa. Perkara-perkara besar biar pemerintah yang ngatur. Ya. Jadi itu lebih aslam karena bagaimanapun masuk kepada firman Allah Azza wa Jalla, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sesuai dengan pertanyaan, apakah kita harus mengakhiri puasa apabila di Mekah sudah sholat Id? Ya nggak ada urusan, di sana sholat Id, di sini belum, ya kita ikut pemerintah lah. Kembali kepada masing-masing negara punya matlah kan itu, punya kebijakan gitu maksudnya. Jadi tidak harus ikut negara lain. Wallahu a'lam. Dari bawah. Nah, banyak nih pertanyaan. Iya, Umahat nomor 5. Ini pakai nomor-nomoran. Jadi nomor 1, nomor 3. Assalamualaikum. Ustadz Afwan, pertanyaan Ana tidak sesuai dengan tema. Nah, kenapa itu tidak sesuai dengan tema? Bagaimana cara kita untuk menyikapi hadis yang berbunyi ada seseorang yang mengamalkan amalan sorga sehingga jarak antara dia dengan sorga hanya sejengkal, akan tetapi takdir mendahuluinya sehingga akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk dalam neraka. Begitupun sebaliknya, ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga antara jarak dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Ya, sebenarnya bukan 1 jengkal, 1 hasta hadisnya. Tapi takdir mendahuluinya sehingga di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Hadis ini memang banyak redaksi, tetapi ada redaksi yang jelas. Ketika Rasul mengatakan sesungguhnya ada penduduk surga yang mengamalkan amalan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira, sehingga antara jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Maksudnya amalan itu ada riwayat fi ma yadharu indan nas. Maksudnya orang ini beramal amalan ahli surga itu hanya untuk riya kepada manusia gitu maksudnya. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, maksudnya yang tampak bagi manusia, seolah-olah manusia melihat dia itu
amalannya ahli surga, padahal di hadapan Allah tidak seperti itu maksudnya. Ya. Jadi manusia melihat bahwa orang ini, wah ini kayaknya dekat dengan surga ini. Kenapa? Masjid terus, tidak pernah maksiat dohirnya, gitu maksudnya kan. Sehingga antara dia dengan, menurut kita, oh mungkin ahli surga orang itu. Saya lihat kan manusia kan kita hanya bisa melihat dohir saja kan, tidak mungkinlah batin orang itu kita lihat. Ya. Artinya bahwa hadis ini menceritakan tentang orang riya. Hadis ini menceritakan tentang orang riya karena ada kalimat fima yabdulin nas. Nah gitu deh riwayatnya itu. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan ahli sorga menurut pandangan manusia gitu maksudnya. Sehingga jarak dia dengan sorga itu tinggal satu hasta. Tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli neraka, Allah masukkan ke neraka. Ya karena amalan sorganya semua atas dasar riya. Sebab kalau seandainya dia itu betul-betul mengamalkan ahli sorga, betul-betul ikhlas tidak ada riyanya, tidak mungkin diakhiri dengan su'ul khotimah. Mustahil. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Fa idza faragta fansab. Allah mengatakan fa amman a'ta, barang siapa yang memberi, dengan ilmunya dia beri, dengan hartanya dia sedekah, dengan pengetahuannya dia sebarkan, wattaqa karena ketakwaan dia kepada Allah, wa saddaqa bil husna dia yakin dengan balasan surga, fasanuyassiru sudah Allah mudahkan dia beribadah. Lil yusra, Allah mudahkan lagi. Dia sudah mudah sholat, Allah mudahkan lagi, lebih mudah lagi sholat. Sudah mudah puasa, Allah mudahkan lagi puasa, lebih mudah lagi puasa. Sudah mudah bersedekah, Allah mudahkan lagi, makin rajin bersedekah. Ya, ketika seseorang beramal dengan amalan ibadah dan ibadah melahirkan ibadah yang lain, ibadah yang melahirkan ibadah yang lain, maka ditutup seperti itu. Makanya Allah mengatakan faida faragta fansab. Kalau engkau selesai beribadah, lakukan ibadah yang lain. Ya. Jadi hadis itu bicara tentang masalah orang riya. Karena kalau orang betul-betul ikhlas karena Allah dia beribadah terus, mustahil orang itu diakhiri dengan su'ul khotimah. Karena kebiasaan orang-orang yang di ujung kematian biasanya orang itu tobat. Ya kan, antum aja belum sakaratul maut udah tobat, ampun bang jago antum gitu ya, ampun kalau udah sakit tuh kayaknya dosa itu teringat semua, ya kan, rata-rata seperti itu orang yang sudah lagi sakit parah itu. Makanya antum lihat orang yang sehat dengan orang sakit paling banyak yang dikira orang sakit biasanya. Nggak percaya datanglah ke Al-Bros itu. Ya, kalau orang Islam istighfar, orang datang pun pasti nasihati, nyebut apa, bingung dia karena suruh nyebut saja kan. Artinya bahwa kan intinya bahwa ini cerita tentang orang riya ya. Wallahu a'lam. Ada dua, oke, kita baca lagi. Apa tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini baru sesuai tema. Tanda-tanda yang jelas menurut para ulama cuma satu. Tanda-tanda yang paling jelas kita mengetahui malam itu Lailatul Qadar cuma satu. Ketika sudah berlalu Lailatul Qadar. Itu yang paling jelas. Ya. Jadi memang sengaja Allah berikan tanda-tanda yang paling jelas itu justru setelah Lailatul Qadar berlalu. Dari mana kita tahu? Dari cahaya matahari. Kalau malamnya Lailatul Qadar kemudian besoknya hujan gitu ya, atau matahari kok bikin kadang-kadang kita beberapa menit saja mandang matahari tidak kuat karena silaunya, kok pagi itu enak mandang matahari, tidak silau di mata ya, la syu'a fi, tidak ada cahaya matahari, redup mataharinya. Berarti kalau mataharinya redup kayak mau hujan gitu ya, mau mendung, berarti ketahuilah malam harinya itu Lailatul Qadar ya. Tanda yang jelas itu justru ketika berakhir. Ada ulama yang berusaha untuk mencari-cari tanda-tanda. Akhirnya kemudian menyimpulkan bahwa tanda Lailatul Qadar itu malamnya la har wala bar, artinya tidak panas dan tidak dingin, sepoi enak dalam badan. Dan ini hanya bisa dirasakan orang sehat. Kalau orang demam tidak bisa lah. Kan itu. Orang demam mana bisa merasakan tidak panas tidak dingin, dia aja menggigil kan itu. Ya. Yang kedua ada ziyadatun nur, tambahan cahaya. Tidak bisa, kita ini hidup sama listrik. Hampir di semua jalan ada tiang listrik, ada listriknya lagi. Cemana kita bisa tahu tambah cahaya? Ini hanya bisa diketahui orang yang di tengah padang pasir, yang di tengah lautan yang tidak listrik. Tahu dia ada cahaya tambahan. Ya kan? Ini diantara, kemudian juga angin tidak terlalu, ya sepoi-sepoi lah bahasanya. Angin itu.
Kemudian juga kalau dia ingin kalau Allah berikan taufik bagi dia mendapatkan Lailatul Qadar, Allah tambah ziyadatul iman. Imannya Allah tambahkan. Tahu antum rajin malam itu. Nggak tahu pokoknya antum rajin malam itu. Kok baca Quran enak, nggak pernah sariawan gitu. Ya. Tahu kan orang sariawan kan haus terus berhenti. Nah, atau malam itu kok enak kan dia ngaji. Qiyamul Lail. Pokoknya enak. Itu kata ulama ada ziyadatul iman. Nah, Allah berikan taufik. Tapi kalau orang malas kok malam itu ngantuk aja kan, ya, nah itu ya, karena malam kemarinnya begadang atau sampai siang tak tidur. Makanya sebaiknya kalau sudah tahu antum akhir Ramadan itu sempatkanlah kailulah siangnya. Ya, maksudnya tidur siang. Karena tidur siang ini manfaat untuk supaya kita bisa begadang di malam hari. Rasul itu membenci bergadang setelah Isya. Tetapi khusus di 10 akhir Ramadan justru dianjurkan menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini, ikhwan, bukan berarti harus umpamanya seseorang kemudian menghidupkan tidak tidur dari asar sampai subuh gitu kan. Kalau itu terjadi, alhamdulillah. Dan antum bisa mendapatkan hadis Nabi SAW, man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan zikir, baca Quran, penuh dengan harapan dapat pahala gitu ya, dan keyakinan bahwa itu perintah Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tetapi kalau memang orang itu sudah berusaha, rupanya baru sepertiga malam antum hidupkan, antum sudah loyo tidur gitu ya, nanti 1 jam antum bangun lagi, zikir lagi ya. Nah, atau mungkin karena ada kesibukan apa sehingga hanya bisa menghidupkan sepertiga malam saja, atau 2/3 malam saja, atau separuh malam saja, tetap dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya, cuman kan beda menghidupkan malam Lailatul Qadar, orang yang menghidupkan full 1 malam dengan separuh malam, dengan 2/3 malam, dengan 1/3 malam kan berbeda. Seperti sholat lah. Orang sholat itu kan terkadang dapat pahala 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/2 kan begitu ya. Maka orang menghidupkan malam juga sama. Ya. Tapi Anda bisa bayangkan loh. Sekarang antum baca Quran, Rasul mengatakan man qara harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Kata Rasul, siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran saja, maka dia dapat 1 pahala dikali lipat menjadi 10 kali lipat pahala. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maknanya begini, kalau antum baca di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, 1 huruf ada inna, ada alif kan di situ. Inna. Berarti antum ketika membaca inna berarti sama dengan antum mengulang-ulang selama 84 tahun. Berarti 84 tahun kali 10 pahala. Itu 1 huruf tuh. Itu maksudnya ya. Inna, ada nun di situ. Nah, dapat lagi 10 pahala kan? Nah, berarti antum seolah-olah membaca nun ini 84 tahun kurang lebih dikali 10 pahala. Tuh. Kalau antum bacaan saja diulang-ulang, inna atainakal kautsar atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, berapa tuh dapat? Ini baru 1 ibadah, baru sholat. Sekarang orang bersedekah mudah, ada handphone, ya kan? Antum bisa sedekah malam itu, bisa transfer kemana-mana kan, ke lembaga-lembaga kan, bisa aja, tidak harus keluar dari masjid. Nah, jadi kalau 1 kebaikan saja semua dikali lipatkan 84. Jadi kalau orang yang menghidupkan semakin banyak ibadah, ya semakin banyak jelas pahalanya kan, karena dilipat gandakan 84 tahun kali dengan pahala itu kan. Nah, gitu maksudnya. Nah, tetapi sebaiknya hidupkanlah malam itu semuanya. Nah, itu lebih baik. Makanya kan perlu persiapan. Nah, kalau sudah tahu ini 10 akhir Ramadan, siang itu banyak-banyak istirahat. Ya kan, setahun kan cuma 10 hari saja. Kalau setahun tuh lama, ketemu 10 hari, 10 hari saja. Antum loh setiap malam bisa begadang cari kuliner itu. Kadang jam 1 balik. Lailatul Qadar kok tidak bisa kan? Nggak masuk dia kan? Kita bisa ngobrol sama kawan itu, apalagi udah catur, gudang garam, kopi pahit, itu. Jam 3 dia bisa begadang coba. Kok bisa tuh kayak gitu? Sementara Lailatul Qadar kok berat sekali. Makanya ini berhubungan dengan taufik. Berhubungan dengan taufik dari Allah, maka minta kepada Allah ya taufik agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ini ada juga pertanyaan dari Musdalifah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana bagi orang ketika puasa sakit mahnya kambuh? Orang ini tidak pernah puasa ketika Ramadan. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman kana minkum maridan aw faman kana minkum maridan." Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar. Di situ ada takdir yang tidak disebut Quran, fa'aftar. Kemudian dia membuka puasanya, membatalkan puasanya, maka Allah mengatakan hendaklah diganti di hari yang lain, kan itu. Diganti yang lain. Artinya kalau memang sakit parah dan menurut kedokteran, menurut dokter memang dipastikan kalau melanjutkan puasanya akan jadi masalah. Ya, masalah mencelakakan dirinya gitu ya. Maka sebaiknya dibatalkan puasanya. Tetapi sekali lagi sakit yang membahayakan. Sakit kepala saja nggak membahayakan. Tidur saja hilang kan itu. Nanti diganti di hari yang lain. Ya, diganti hari yang lain. Makanya kalau sudah tahu Anda punya penyakit mah seperti ini, maka minum obatlah ketika sahur kan itu ya. Udah tahu dia punya penyakit mah, dibiarkan. Kan itu. Disengajakan, nah, apalagi disengaja gitu supaya batal, itu udah nggak boleh lagi. Kalau sudah tahu punya penyakit malamnya diobati, nah supaya nanti siangnya bisa beribadah. Kan harusnya ada persiapan segala sesuatu. Tapi kalau memang Allah takdirkan Anda sakit kumat lambung udah akut gitu kan, sakit kalau bisa membahayakan apalagi sampai kematian, batalkan puasanya. Nanti di hari yang lain kan bisa setelah Ramadan antum qadha. Ya ini yang pertanyaan perempuan berarti di qadha. Ingat, qadha itu bagi perempuan segera. Ini penyakitnya perempuan qadha Ramadan nunggu Sya'ban biasanya tahun depan. Kan itu kebiasaannya. Nah, memang Aisyah itu mengganti qadha Ramadan di Sya'ban karena memang Sya'ban itu ada keistimewaan di mana Rasul lebih banyak puasa sunnah hampir 1 bulan di bulan Sya'ban kan, karena memang tempat diangkatnya amalan. Makanya Aisyah mengakhirkan qadha sampai Sya'ban. Tapi jangan pula mendekati Ramadan. Kenapa? Karena perempuan itu ada haidnya. Ada haidnya masalahnya kan. Berarti kalau memang Sya'ban, dari permulaan Sya'ban Anda qadha. Jangan pula hampir 1 minggu mau Ramadan Anda qadha, pas qadha keluar pula haidnya. Nah, punya utang lah setahun ya kan. Makanya kenapa Rasul menekankan puasa dalam hadis Rasul, man sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi samaniyati sya'at. Apabila wanita menjaga 5 waktu salatnya. Kenapa wanita yang harus menjaga 5 waktu salat? Karena wanita itu ada haidnya. Udah tahu nih mau datang haid, datang waktu zuhur, nanti ceritanya. Pas mau salat keluar pula haidnya kan. Makanya perempuan harus lebih menjaga lagi salat 5 waktu. Kalau sudah tahu kebiasaan haidnya datang. Ataupun kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga salatnya kemudian menjaga puasa Ramadannya, maksudnya menjaga puasa Ramadan ketika qadha. Segera qadha. Jangan kemudian datang haid, masuk pula Ramadan tahun depan, berdosa Anda. Kemudian siapa yang taat dengan suaminya, siapa yang menjaga kemaluannya, silahkan masuk surga. 8 pintu mana yang wanita sukai. Sampai 8 pintu surga dipersilahkan. Kalau laki-laki kan susah mendapatkan 8 pintu. Tapi walaupun demikian, ini saja suka diremehkan perempuan. Udah tahu dia ada datang bulan. Nah, kan? Makanya saya sarankan, kalau memang ini hakikatnya seperti ini, ya nggak apa-apa, batalkan, nanti ganti di hari yang lain. Tetapi ingat, dibatalkan itu walaupun batal bukan berarti kalau sudah batal seenaknya kayak bulan Ramadan akhirnya makan segalanya gitu ya. Bukan, tetap menghormati orang puasa. Jadi batalkan itu sekedarnya saja dibatalkan, puasa lagi ya, puasa lagi gitu. Memang dia tidak berpuasa, tetapi ketika dia berpuasa lagi menghargai orang puasa kan. Ini enggak sudah batal gara-gara sakit minum es depan orang yang puasa gitu ya. Nelak lah orang yang berpuasa jadinya ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ini saja karena sudah 9:30. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.